Hujan turun pelan, menyapu bumi yang seakan sedang meratapi sesuatu yang tak terlihat. Di halaman belakang sekolah yang kini tinggal kenangan, dua sahabat berdiri di bawah rindangnya pohon ketapang yang telah mereka beri nama Pohon Harapan. Tempat mereka berbagi tawa, luka, dan janji-janji yang terlalu berani untuk diucapkan saat usia mereka baru 20. Kirana memeluk jaket coklat tuanya, menahan dingin yang bukan hanya berasal dari cuaca. Di hadapannya, Raka berdiri dengan tangan mengepal, seakan menahan dunia agar tak runtuh di antara mereka. "Aku takut, Kak," bisik Kirana lirih, nyaris tenggelam dalam suara rintik hujan. Raka menunduk, lalu mengangkat wajahnya, menatap gadis yang sudah menemaninya sejak kecil. Matanya merah, entah karena air hujan atau air mata yang tertahan. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Ran. Setelah aku selesai kuliah, setelah aku kerja, kita akan menikah. Aku janji." Suaranya bergetar, tapi matanya tak berkedip. Itu janji yang diucapkan dari tempat paling dalam jiwanya. Kirana mengangguk pelan, tapi entah mengapa, dada kirinya terasa sesak. Seperti ada bayangan gelap yang menunggu di balik kata nanti yang Raka ucapkan. Waktu berjalan cepat, dan hidup tidak pernah bertanya apakah kita sudah siap. Ayah Raka, Pak Darmawan, yang selama ini terlihat tegar dan sederhana, tiba-tiba jatuh sakit. Rumah mereka yang sudah tua dan nyaris roboh, dipenuhi suara orang menagih. Ternyata, utang lama yang disembunyikan Pak Darmawan untuk membiayai pengobatan Ibu Raka dulu, telah berbunga seperti benalu. Dan benalu itu kini berubah menjadi jerat. Raka menahan napas saat mendengar kalimat itu dari mulut seorang pria gemuk dengan tatapan licik, berdiri di ruang tamu rumahnya yang sempit. "Utang bapakmu bisa lunas, asal kau menikahi anakku. Namanya Liora." "Maaf," suara Raka nyaris tak terdengar. "Liora, anakku satu-satunya. Kakinya cacat sejak lahir. Tak ada laki-laki yang mau menerimanya. Tapi kalau kau jadi suaminya, utang lunas. Bahkan, saya akan bantu kuliahmu sampai lulus." Raka terdiam. Dunia runtuh, bukan perlahan, tapi seketika. Ia tahu siapa Liora, gadis yang jarang keluar rumah, duduk di kursi roda di balik jendela rumah mewah yang dingin. Mata gadis itu sepi, seperti mata seseorang yang terlalu sering dilupakan dunia. Malam itu, Raka menatap langit-langit kamarnya yang bocor. Di tangannya, foto kecil Kirana terselip dalam dompet. Hatinya terbelah antara cinta dan kewajiban, antara janji dan kenyataan. Apa jadinya cinta, bila harus dipilih di atas penderitaan orang tua sendiri? Dan pada akhirnya, pagi itu ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa pada Kirana. Ia hanya pergi, menikah, diam-diam, seperti seorang pengecut yang mengorbankan cinta demi menyelamatkan hidup orang lain. Di ujung sana, Kirana menunggu, di bawah pohon ketapang yang sudah mulai menggugurkan daunnya. Tapi tak ada Raka, hanya janji yang tak pernah selesai. Langit mendung menggantung seperti pertanda yang enggan bicara. Angin membawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam ikut merasakan kehilangan yang belum sempat didefinisikan. Sudah 2 bulan sejak Kirana menunggu kabar. 2 bulan sejak pesan-pesan itu hanya berstatus terkirim, tidak pernah terbaca. 2 bulan sejak panggilan-panggilannya hanya dijawab oleh denting nada tunggu, lalu mati begitu saja. Dan dalam 2 bulan itu Kirana berubah. Pagi tak lagi cerah, makanan tak lagi terasa. Bahkan senyuman yang biasa ia lemparkan ke orang-orang di sekitarnya kini hanya tinggal formalitas yang hambar. Namun Kirana tetap menunggu, karena yang ia punya hanya satu hal, keyakinan. Keyakinan bahwa Raka tidak mungkin pergi tanpa alasan. Bahwa sahabat kecil yang menemaninya menyeberangi masa remaja, yang dulu berjanji akan menggenggam tangannya hingga akhir waktu, tidak akan mematahkan hatinya sekejam itu. Tapi harapan, ketika terlalu lama dipeluk, bisa berubah menjadi racun. Sore itu, ia pergi ke pasar kecil di ujung kota, hanya ingin membeli sayur untuk ibunya. Tapi takdir sering menyisipkan luka di tempat paling tak terduga. Dari balik kerumunan ibu-ibu yang sedang memilih tomat, ia mendengar suara yang memecah dunia kecilnya.
Kau tahu anak Pak Darmawan itu? Si Raka? Yang pintar itu? Yang anak kuliahan? Iya, dia sudah menikah loh. Sama anaknya Pak Haryo. Yang cacat itu. Darah Kirana seperti berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Plastik belanja jatuh dari genggamannya. Ia tak peduli tomat-tomat itu menggelinding ke kaki orang lain. Ia tak peduli orang menatapnya aneh. Hanya satu hal yang bergema dalam benaknya. Raka. Menikah? Langkahnya gontai meninggalkan pasar. Mata Kirana berkaca-kaca, tapi air mata itu seperti menolak jatuh. Dadanya sesak, seperti ada batu besar menghantam keras-keras dari dalam. Suara orang-orang sekelilingnya seperti hilang. Ia berjalan, tapi tak tahu kemana. Tak ada arah, tak ada tujuan. Dunia yang selama ini ia bangun dalam doanya bersama Raka, kini retak dengan kasar. Tak ada perpisahan, tak ada penjelasan. Hanya diam dan diam adalah kekejaman paling sunyi yang pernah ia rasakan. Di tempat lain, di dalam rumah besar yang sepi dan terlalu putih, Raka duduk di samping seorang perempuan muda. Rambut Liora panjang dan rapi, wajahnya cantik namun pucat, seperti boneka porselen. Ia duduk di kursi roda, menatap jendela seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Kau boleh pergi kalau kau mau, ucap Liora dengan suara lemah tapi dingin. Aku tidak butuh kasihan, Raka. Raka menghela napas, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak mengasihanimu. Lalu apa? Menjalani takdir? Membayar utang dengan tubuhmu? Perkataan itu seperti tamparan, tapi Raka hanya diam. Ia tahu, Liora tak sepenuhnya salah. Pernikahan mereka adalah transaksi, bukan takdir. Tuan Haryo membayar lunas semua utang keluarganya, bahkan menawarkan beasiswa tambahan dengan satu syarat, jadilah suami anakku. Raka tidak pernah mengatakan ya, tapi ia juga tidak pernah menolak. Ia hanya menyerah. Dan kini, di hadapannya, duduk seorang istri yang tidak ia cintai, yang tak pernah ia sentuh, yang setiap malam tertidur sendirian di kamar lain. Pernikahan ini hanya nama di atas kertas, tapi luka yang ditorehkan lebih nyata daripada pisau manapun. Setiap malam, Raka membuka laci kecil di samping tempat tidurnya. Di sana tersimpan foto kecil Kirana yang diambil diam-diam saat mereka masih SMA. Wajah itu, satu-satunya yang membuat jantungnya tetap berdetak. Tapi setiap kali ia menatap foto itu, hatinya dihantui pertanyaan. Apakah aku pengecut, atau aku hanya manusia yang kalah? Sementara itu, Kirana jatuh sakit. Bukan flu, bukan demam, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dokter. Tubuhnya lemah, nafasnya pendek, tapi semua organ berfungsi normal. Ia hanya kehilangan nyawa di matanya. Ibunya menangis diam-diam, tak tahu harus berkata apa. Kirana bukan gadis yang mudah rapuh. Tapi kali ini kepergian Raka tanpa kata, tanpa penjelasan telah menghancurkan bagian terdalam dari dirinya. Kirana tak menangis, tidak di depan siapapun, tapi di malam-malam sunyi, di balik pintu kamarnya yang terkunci, suara isaknya mengisi dinding yang dingin. Dan di sana, di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, ia menulis satu kalimat yang tak akan pernah dikirim. Kalau saja kau bilang, Kak, aku pasti akan memilih menunggumu dalam gelap, daripada kau memilih hidup yang terang, tapi tanpa aku. 3 bulan telah berlalu. Di rumah besar berwarna abu-abu lembut itu, waktu terasa seperti berjalan lambat. Setiap detik memanjang, menyeret langkah-langkah 2 manusia yang terikat dalam ikatan tanpa cinta. Liora duduk di kursi rodanya, seperti biasa, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Bunga-bunga bermekaran, tapi tidak ada kehangatan. Hanya keindahan yang dingin, seperti kebohongan yang dilapisi warna. Raka masuk tanpa suara, membawa secangkir teh hangat. Aku buatkan teh, jahe sedikit seperti yang kamu suka. Liora melirik sekilas, lalu menoleh kembali keluar jendela.
Kau tidak perlu bersikap baik. Aku bukan istrimu, Raka. Aku hanya alasan keluargamu terbebas dari kehancuran. Liora, apa kau tidur nyenyak setiap malam dengan cinta yang kau kubur hidup-hidup? Pertanyaan itu menusuk. Raka tidak menjawab, karena tidur baginya adalah hukuman. Setiap malam ia terjebak dalam mimpi-mimpi tentang Kirana, tentang tangan yang dulu menggenggamnya di bawah pohon ketapang, tentang tawa kecil yang kini hanya hidup di kepalanya. Dan saat ia bangun, semua itu lenyap. Yang tersisa hanya dinding dingin dan suara jam berdetak di kamar asing ini. Liora menghela napas, lalu berkata lirih, hampir seperti menggumam pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah ingin menikah, Raka. Aku tidak butuh suami. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang menganggapku manusia. Raka menoleh, terkejut. Liora jarang bicara panjang, tapi hari itu wajahnya berbeda. Bukan dingin, bukan sinis, tapi letih. Seperti seseorang yang lelah terus menjadi kuat hanya karena dunia tidak memberinya pilihan. Ayahku mengira pernikahan bisa menjadi penyelamat, tapi sebenarnya dia hanya ingin menyingkirkan aku dengan cara paling halus. Kau tahu apa rasanya tumbuh dengan tubuh yang tak sempurna di rumah yang penuh ambisi dan gengsi? Raka diameter. Hatinya menghangat, bukan oleh kasih, tapi oleh iba. Untuk pertama kalinya, ia melihat Liora bukan sebagai alat, bukan sebagai beban, tapi sebagai gadis yang terjebak dalam hidup yang tak pernah ia minta. Liora menatap Raka, matanya bening. Kau tidak mencintaiku. Aku tahu itu sejak hari pertama, tapi aku tetap berharap. Setidaknya kau bisa jujur. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, Kirana mulai membuka tirai jendelanya. Setelah 3 bulan terkurung dalam luka, hari itu ia mencoba bangkit. Bukan karena hatinya sudah sembuh, tapi karena ia sadar menunggu seseorang yang bahkan tak menjelaskan kepergiannya adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya sendiri. Ia mulai kembali menulis, hal yang dulu sering ia lakukan bersama Raka. Kata-kata yang dulu ia tulis untuk cinta, kini ia tulis untuk dirinya sendiri. Sebuah bentuk penyembuhan. Aku tidak marah kau pergi, Kak. Yang membuatku hancur adalah kepergianmu tanpa kata. Seolah aku bukan siapa-siapa untuk ditinggal baik-baik. Suatu hari saat ia sedang duduk di taman kota dengan buku catatan di tangan, seseorang memanggilnya. Kirana? Ia menoleh. Seorang pria berdiri, wajahnya agak asing tapi juga familiar. Teman lama semasa kuliah, Dimas. Dulu mereka satu kelas. Dimas adalah orang yang selalu mengagumi Kirana dari jauh, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk mendekat selama Raka masih ada. Kini waktu membuka celah. Boleh aku duduk? Tanya Dimas, canggung. Kirana mengangguk. Suaranya masih serak, tapi ia mencoba tersenyum. Sudah lama ya? Iya, aku dengar kabar tentangmu. Aku minta maaf. Kenapa minta maaf? Bukan kamu yang menikah diam-diam dan pergi tanpa jejak, ucap Kirana dengan nada tenang tapi pahit. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap Kirana dan untuk pertama kalinya, seseorang melihat luka di matanya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa ia pernah mencintai dengan utuh. Malam itu, di 2 tempat berbeda, 2 hati yang pernah menyatu di bawah langit yang sama, kini tertidur dalam kesepian masing-masing. Raka memandang langit-langit kamarnya. Di sampingnya, laci kecil dengan foto Kirana masih tersimpan. Ia menyesal, tapi juga bingung. Apakah menyesal itu cukup jika luka sudah terlanjur dalam? Sementara Kirana memandang bintang. Ia tahu hatinya belum sembuh. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Dan di balik jendela rumah besar, Liora menulis sesuatu di buku hariannya. Mungkin aku harus melepaskan seseorang yang tak pernah kucintai, agar ia bisa kembali pada seseorang yang tak pernah berhenti mencintainya. Malam itu sunyi, tak ada suara selain rintik hujan yang memantul di genting. Di ruang tamu kecil rumah Kirana, 2 cangkir teh tak tersentuh di atas meja.
Uapnya perlahan hilang, seperti harapan yang pernah membeku di antara mereka. Raka duduk di ujung sofa, tubuhnya tampak lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena beban yang dipanggul terlalu lama. Kirana duduk di seberang, tegak, dingin, matanya tajam, tapi jernih. Aku tahu aku terlambat. Raka membuka suara pelan. Terlalu lama, terlalu diam. Diam itu lebih kejam daripada pengkhianatan, Raka, balas Kirana. Kau bukan cuma pergi, kau membuatku menunggu sambil menebak-nebak apa salahku. Raka menunduk, hatinya seperti digerus satu persatu oleh kata-kata Kirana. Aku menikah karena terpaksa. Ayahku terlilit utang besar. Pilihannya hanya dua, kehilangan segalanya atau menyerahkan aku. Kirana mengangguk pelan. Ia sudah mendengar desas-desus itu. Tapi kali ini, mendengarnya langsung dari mulut Raka membuat segalanya terasa lebih pahit dan lebih nyata. Kenapa tidak bilang? Bisik Kirana. Kenapa tidak ajak aku bicara? Kau pikir aku tak akan mengerti? Raka menatapnya, dan dari sorot matanya, Kirana tahu. Pria itu menangis bukan karena sedih, tapi karena sadar ia telah meremehkan kekuatan cinta mereka sendiri. Aku takut, jawab Raka jujur. Takut kau ikut menanggung luka yang harusnya jadi milikku. Takut melihatmu jatuh bersamaku. Jadi aku memilih menghilang. Berharap kau akan membenciku, bukan menungguku. Kirana memalingkan wajah. Air matanya nyaris tumpah, tapi ia tahan. Ia tidak ingin lemah di depan seseorang yang pernah membuatnya merasa tak berharga. Selama ini aku belajar bangkit sendiri, ucapnya pelan. Aku merakit diriku dari puing-puing, Kak. Kau pikir kau satu-satunya yang tersiksa? Aku juga mati pelan-pelan setiap kali menoleh ke pintu dan berharap kau berdiri di sana. Hening. Lalu Kirana berdiri. Aku tidak membencimu, tapi aku juga belum bisa memaafkanmu. Mungkin suatu hari, mungkin tidak, tapi malam ini, kau pulang ke tempat yang tidak lagi sama. Raka menatapnya dengan pasrah. Ia tahu, cinta tidak bisa memulihkan luka secepat kata maaf diucapkan. Butuh waktu, butuh keberanian, dan mungkin butuh lebih banyak kesabaran daripada cinta itu sendiri. Ia berdiri, berjalan pelan ke pintu. Saat tangannya menyentuh gagang, Kirana berkata lirih, aku tidak menyuruhmu pergi, tapi jangan berharap aku menyuruhmu tinggal. Kau yang harus memilih, tinggal sebagai penyesalan, atau kembali sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Raka menoleh, menatapnya dalam-dalam. Aku akan kembali, setiap hari, sampai kau percaya aku layak. Lalu pintu tertutup pelan. Kirana berdiri sendirian. Tapi malam itu, meski hatinya masih luka, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi sendiri dalam luka itu. Dan kadang itu cukup untuk mulai percaya lagi. Pagi itu, Kirana duduk di bangku taman dekat rumahnya. Buku catatan terbuka di pangkuannya, tapi tak satu pun kata mengisi halaman baru. Angin berhembus pelan, membawa aroma rumput basah dan kenangan yang belum reda. Sudah 2 minggu sejak Raka datang malam itu, dan benar seperti yang ia janjikan. Setiap hari, ia datang. Kadang hanya duduk di teras, kadang hanya meninggalkan sepucuk surat kecil berisi puisi lama yang dulu mereka tulis bersama. Tidak ada paksaan, tidak ada permohonan, hanya kehadiran yang tenang. Kirana membaca surat kecil pagi itu. Tulisan tangan Raka masih sama seperti dulu, miring ke kiri, rapi dan penuh perasaan. Hari ke-14, aku tidak membawa bunga hari ini, karena kau lebih indah dari apapun yang bisa kubawa. Tapi aku tetap datang, bukan untuk meyakinkanmu, hanya untuk mengingatkanmu bahwa aku masih di sini. Ia menutup surat itu pelan, matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang selama ini ia kubur perlahan mulai bergerak kembali.
Sementara itu, Dimas memandang layar ponselnya. Nama Kirana tertera di sana. Ia ragu mengetik pesan. Ia tahu Kirana masih dalam proses berdamai. Tapi ia juga tahu bahwa ia sedang jatuh cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang tumbuh dari kesabaran. Akhirnya ia mengetik, "Kirana, kau ingin jalan sore ini? Aku tahu tempat kopi yang tenang, tak jauh dari taman. Kalau kau mau." Kirana membaca pesan itu sambil menggigit bibir. Hatinya terbelah dua. Di satu sisi ada Dimas, pria yang lembut, sabar dan hadir saat hatinya nyaris hancur. Di sisi lain ada Raka cinta lama yang ia rawat bertahun-tahun, yang kini kembali tapi masih membawa luka. Ia menjawab singkat, "Boleh, jam 4 ya." Sore itu, mereka duduk di luar kedai kopi mungil. Hujan turun ringan. Dimas memegang payung di atas kepala mereka berdua. "Kau terlihat lebih cerah hari ini," ucap Dimas. Kirana tersenyum tipis. "Mungkin karena aku mulai menerima bahwa hidup tak selalu sesuai rencana. Tapi bukan berarti tak bisa indah." Dimas memandangnya lekat. "Kirana, aku tahu mungkin aku datang di waktu yang rumit. Tapi aku ingin kau tahu. Kalau kau memilih untuk mulai dari awal, aku ingin jadi bagian dari awal itu." Kirana terdiam. Hatinya hangat tapi juga bingung. Dimas baik, terlalu baik. Dan ia tahu, dalam kehidupan yang lebih sederhana, ia bisa mencintai pria seperti Dimas tanpa ragu. Tapi hatinya belum kosong. Masih ada nama yang belum bisa ia lepas sepenuhnya. Di sisi lain kota, Raka duduk di mobil. Di tangannya ada foto lama, ia dan Kirana saat usia mereka baru 20-an, tertawa di pinggir danau. Saat dunia masih sederhana, saat cinta belum diuji oleh kenyataan. Ia sadar, kedatangan kembali ke kehidupan Kirana bukan hanya soal penyesalan, tapi juga soal membuktikan bahwa ia layak lagi dicintai. Bahwa kepergiannya, meski menyakitkan, bukan akhir dari segalanya. Dan untuk itu, ia tahu, ia harus berjuang lebih keras dari siapapun, termasuk dari Dimas. Malamnya, Kirana menulis di buku catatannya, "Aku berdiri di tengah dua keberanian. Yang satu datang membawa masa lalu yang belum selesai. Yang satu datang membawa masa depan yang mungkin tak kumiliki. Tapi aku masih belajar. Memilih bukan berdasarkan siapa yang lebih mencintai, melainkan siapa yang lebih membuatku mencintai diriku sendiri." Senja turun perlahan di atas kota. Langit berwarna jingga tua, seolah menyimpan rindu yang terlalu lama dipendam. Kirana berdiri di tepi danau kecil, tempat yang dulu jadi saksi tawa dan janji-janji masa muda bersama Raka. Tapi kali ini, ia datang sendiri. Di tangan Kirana 2 surat, satu dari Raka, satu dari Dimas. Ia membaca yang pertama, "Kirana, aku tak akan memintamu kembali ke masa lalu, karena aku pun telah berubah. Tapi jika kau masih percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, izinkan aku menjadi tanah di mana harapanmu bertumbuh lagi. Raka." Lalu surat Dimas, "Kirana, aku tak pernah ingin menggantikan siapapun di hidupmu. Aku hanya ingin jadi seseorang yang berjalan bersamamu, tak peduli betapa rumit jalan itu. Jika kau memilihku, bukan karena kau ingin melupakan, tapi karena kau ingin mulai dari baru. Dimas." Kirana menutup kedua surat itu dan memejamkan mata. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, tak semua keputusan akan membuat semua orang bahagia. Sore itu, secara tak sengaja, atau mungkin sudah takdir Dimas dan Raka, bertemu di kedai kopi kecil di pinggir kota. Sama-sama ingin memberi ruang bagi Kirana, tapi tak mampu sepenuhnya menjauh. Raka menatap Dimas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengakuan. "Kau baik untuknya." Dimas mengangguk. "Begitu juga engkau. Hanya saja, kau membuatnya terluka lebih dulu." Keheningan menggantung. "Aku mencintainya dengan seluruhku," kata Dimas perlahan. "Tapi kalau akhirnya dia memilihmu, aku akan pergi.
Karena cinta bukan tentang memiliki, tapi memberi tempat untuk bahagia. Raka tersenyum kecil. Dan jika dia memilihmu, aku akan tetap tinggal, karena aku tak akan pernah berhenti mencintainya. Dua pria, dua cinta, dua cara mencintai. Malamnya, Kirana berdiri di hadapan cermin. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit. Warna yang dulu Raka bilang membuat matanya terlihat seperti pagi hari. Tapi malam ini, Kirana tidak berdandan untuk siapapun. Ia berdiri untuk dirinya sendiri. Mewakili dirinya yang dulu pernah patah dan kini ingin kembali utuh. Lalu, pintu rumah diketuk. Bukan Raka, bukan Dimas, Liora. Kirana terkejut tapi tidak marah. Ia mempersilakan Liora masuk. Dan untuk pertama kalinya, dua wanita yang saling melukai karena keadaan duduk dalam keheningan yang damai. Aku sudah bercerai, kata Liora pelan, dan aku tidak menyesalinya. Kirana menatapnya dengan rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Kau lebih kuat dari yang kukira. Liora tersenyum, pahit namun tulus. Aku tidak datang untuk meminta Raka kembali. Aku datang untuk mengatakan, kau tidak berhutang apa-apa padaku. Jika kau memilih Raka, itu bukan karena aku memberimu izin, tapi karena itu memang pilihanmu. Mata Kirana berkaca-kaca. Terima kasih Liora. Aku tidak tahu harus berkata apa. Cintai dia sepenuhmu. Jangan seperti aku, yang dulu terlalu sibuk meminta dicintai, sampai lupa bagaimana mencintai. Liora lalu berdiri, mengulurkan tangan. Kirana menerimanya. Dan malam itu dua perempuan yang pernah berada di sisi berbeda dari cinta, saling melepaskan beban yang tak mereka sadari mereka pikul bersama. Pagi harinya, Raka berdiri di taman dengan sepucuk surat di tangannya, sama seperti yang ia lakukan selama ini. Tapi pagi ini berbeda. Kirana datang. Ia berjalan pelan, anggun dan tenang. Kau datang, bisik Raka, hampir tak percaya. Kirana tersenyum. Aku datang bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membangun masa depan dengan seseorang yang sudah tahu bagaimana rasanya kehilangan dan kini tak akan pernah melepaskan. Air mata Raka jatuh. Ia menggenggam tangan Kirana. Jadi, ini jawabanmu? Tanya Raka. Kirana mengangguk. Aku memilihmu Raka. Tapi bukan karena kau dulu milikku. Aku memilihmu karena kini aku memilih diriku sendiri. Dan bersamamu, aku merasa utuh. Raka memeluknya. Di antara gerimis yang mulai turun, dua hati yang dulu patah kini menyatu kembali. Tak sempurna, tapi sungguh.